Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang pria di Surabaya diringkus polisi karena menganiaya seorang wanita tetangganya. Penganiayaan dipicu ketersinggungan pelaku yang menganggap korban sering menghina keluarganya. Ya, masalahnya yang dulu tuh. Tajamnya pedang tak setajam lidah. Peribahasa itu mungkin bisa menggambarkan peristiwa antar tetangga di Surabaya ini. Seorang pria berinisial MJ diringkus polisi di rumahnya, Jalan Menur, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Pria berusia 47 tahun itu ditangkap karena menganiaya tetangganya, ER, ibu rumah tangga berusia 29 tahun. Korban mengaku saat menggendong anaknya di depan rumah, ia ditampar pelaku. Daripada membalasnya, korban memilih melaporkan MJ ke polisi. Kepada polisi, pelaku mengatakan emosi kepada korban yang dianggap menghina keluarganya. Bu, ya, telah dianiaya oleh tetangga sendiri. Setelah itu kami dengan anggota mendatangi TKP ya untuk mengamankan pelaku dan kita bawa ke polsek untuk diminta keterangan. Dan setelah kami minta keterangan di kantor, memang yang bersangkutan mengaku ya telah menampar korban sebanyak 2 kali. Memang nggak ada luka. Namun demikian kami dari polsek dan dari kemauan korban sendiri mereka minta damai ya, minta damai selesai secara keluargaan. Meski sempat diperiksa intensif, MJ akhirnya tidak ditahan dan dibebaskan dengan janji tidak mengulangi perbuatannya. Polisi memediasi pelaku dan korban sehingga masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, rumah toko dan pom bensin mini di Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi terbakar. Api menyambar satu pickup yang terparkir. Akibat kebakaran, 3 penjaga ruko terluka bakar. Kebakaran diduga akibat BBM tumpah dan terkena percikan api. Ya Allah, Lur. Ruko di Desa Purwo Asri, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi terbakar. Api cepat membesar karena menyambar pom mini dan pickup yang terparkir, hingga membuat warga khawatir menimbulkan ledakan. Khawatir api merembet ke rumah lainnya, secara gotong royong warga memadamkan api dengan air dan pasir sebelum petugas pemadam tiba di lokasi. Selain menghanguskan ruko akibat kebakaran, juga mengakibatkan 3 orang terluka. Korban dilarikan ke Rumah Sakit Geraha Media Yosomulyo, Banyuwangi guna mendapatkan penanganan medis. Menurut warga, kebakaran terjadi akibat tumbahan bahan bakar minyak saat pemilik melakukan pengisian BBM Pertamax ke dalam sepeda motor konsumen. Tumpahan bahan bakar kemudian terkena percikan listrik. Kebakaran ruko ini kini dalam penyelidikan petugas polisi dari Polres Banyuwangi. Taufik Ferdiansa melaporkan dari Banyuwangi. Kita ke informasi lain, saudara. Dampak musim kemarau dirasakan para petani di Mojokerto. Mereka terpaksa mengais sisa-sisa air di saluran irigasi untuk menyirami tanaman jagung agar tidak mati. Karena jika menggunakan sumur pompa, biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan hasil panen. Dampak musim kemarau dirasakan para petani di Mojokerto. Mereka terpaksa mengais sisa-sisa air di saluran irigasi untuk menyirami tanaman jagung agar tidak mati. Karena jika menggunakan sumur pompa, biaya yang dikeluarkan tak sebanding dengan hasil panen. Sulitnya mendapatkan air akibat dampak musim kemarau dirasakan para petani di Kabupaten Mojokerto, seperti yang dialami di Desa Kepuh Anyar, Kecamatan Mojoanyar. Untuk menyirami tanaman jagung yang baru berumur 2 pekan agar tidak mati, terpaksa harus mengais sisa-sisa air di saluran irigasi. Karena jika menggunakan air dari sumur pompa, maka biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan tak sebanding dengan hasil panen. Kadangkala itu pakai dengan air bor yang berasal dari diesel gitu. Otomatis kita juga biaya 2 kali lipat lagi selain dari kita mengalirinya melalui solar dari diesel itu. Otomatis kalau dari gini otomatis kan lebih irit lagi gitu. Ya tiap tahun gini memang. Tiap tahun ya? Tiap tahun memang gini ya. Ada airnya memang kalau musim kemarau gini, kalau sudah damnya itu ditutup baru ada airnya. Kalau di sini sawah ada berapa hektar, Pak, yang mungkin kesulitan air itu, Pak?
Kalau di sini ya sangat luas sekali Mas, itu terutama yang ada di wilayah utara itu ya, mungkin ratusan hektar yang ada di situ. Ratusan hektar ya? Ratusan hektar. Meski sulit, namun petani tetap menggarap sawahnya untuk ditanami jagung karena tak banyak membutuhkan air jika dibanding dengan tanaman padi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, penjual pernik Agustusan di Mojokerto sepi pembeli. Saudara, tetaplah bersama kami.